Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang titik berat dan juga momen inersia. Saya juga akan menjelaskan tentang cara penyelesaian titik berat dan juga momen inersia. Sebelumnya, apa itu titik berat? Titik berat adalah pusat massa suatu benda yang resultan gaya gravitasinya terkonsentrasi di titik itu. Berikut ini adalah rumus titik berat dari beberapa luasan bidang, seperti bidang persegi. Untuk mencari titik berat X yaitu setengah L, dan untuk titik berat Y setengah L setengah T. Untuk segitiga 1/3 T, dan seterusnya. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Semakin jauh massa benda ke pusat rotasinya, semakin besar momen inersia benda tersebut. Di sini ditampilkan beberapa rumus momen inersia pada luasan bidang seperti segitiga, yakni 1/36 B kali H pangkat 3 untuk luasan X, dan luasan Y adalah 1/36 B pangkat 3 kali H. Bisa dilihat di sini terdapat juga persegi maupun setengah lingkaran. Dan untuk persegi panjang itu 1/12 kali B kali H pangkat 3 untuk luasan X, dan luasan Y nya adalah 1/12 B pangkat 3 kali H. Dan berikut adalah contoh soalnya. Di sini terlihat 3 bidang, yakni persegi panjang berukuran 15 kali 6, 3 kali 20, dan 15 kali 6 di atasnya. Hitung titik berat masing-masing benda dan momen inersianya. Untuk mencari titik berat, kita bagi perbagian dahulu per luasan bidang, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Selanjutnya kita bisa mencari luas dari bagian bidang luasan tersebut. Untuk luasan pertama, bidang pertama yakni 15 kali 6, saya ambil yang paling bawah yaitu 90 cm, dan luasan kedua adalah 20 kali 3 yakni sebesar 60 cm, dan luasan ketiga 15 kali 6. Selanjutnya kita akumulasikan menjadi sigma F yakni 240 untuk seluruh luasan bidang. Selanjutnya kita mencari XI. XI adalah titik tengah atau titik berat, titik tengah dari luasan bidang tersebut yang sehadap dengan sumbu X. Untuk bidang pertama yakni bidang 15 kali 6 yang bawah, XI nya 1/2 dikali 15. Jadi dapat diketahui XI dari bidang pertama yaitu 7,5. Dan untuk bidang kedua, karena kita memulai ini dari titik yang paling pojok, dalam artian titik yang paling 0,0 nya di sini, maka untuk di bagian luasan gabungan XI tersebut adalah 7,5 juga di bidang 2 karena berada di sini. Dan untuk luasan bidang 3, titik berat XI atau titik tengahnya, titik potong, itu berada di 7,5 juga. Selanjutnya kita mencari YI. YI adalah titik potong bidang yang sehadap dengan sumbu Y.
Untuk bidang pertama, bidang bawah adalah setengah kali 6, yakni 3. Dan untuk bidang kedua, setengah kali 20 ditambah panjang dari luasan bidang pertama, yakni 6. 10 tambah 6, 16. Dan untuk yang bidang ketiga adalah 6 bagi 2, 3 ditambah 20 ditambah 6. Jadi YI bidang ketiga adalah 29. Selanjutnya kita mengkalikan FI atau luasan yang sudah dihasilkan dengan XI maupun YI. Untuk bidang pertama, luas dikali XI sama dengan 675, dan bidang kedua 60 dikali 7,5 sama dengan 450, dan bidang ketiga 90 dikali 7,5 sama dengan 675. Selanjutnya di total menjadi 1800. Lalu kita menghitung yang luasan FI dikali YI. 90 dikali 3 270, 60 dikali 16 960, 90 dikali 29 2610, dan totalnya adalah 3840. Maka titik berat yang dihasilkan dari luasan gabungan tersebut adalah untuk sehadap sumbu X adalah 1800 dibagi 240, yakni 7,5, dan sumbu Y 3840 per 240, yakni berada di 16 cm. Maka titik berat gabungan benda di samping ialah 7,5,16. Selanjutnya kita berada pada momen inersia. Untuk rumus momen inersia di persimpangannya adalah 1/12 kali B kali A kali 1/12 kali B kali H pangkat 3. Dan untuk yang luasan Y-nya adalah 1/12 kali B pangkat 3 kali H. Namun di sini diketahui luasan gabungan, bidang gabungan. Maka rumus yang digunakan untuk momen inersia adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3 kali C kuadrat kali B kali H. Dan untuk momen inersia Y adalah 1/12 kali B pangkat 3 kali H plus D kuadrat plus B plus H. Nah, di sini C dan D adalah jarak titik berat luasan terhadap sumbu yang dicari momen inersianya. Dalam artian jarak titik pusat titik berat dari luasan gabungan dengan titik berat per bidang. Untuk titik berat luasan gabungan adalah 7,5 dan 16. Dan untuk yang pertama ini kita langsung saja masuk ke hitungan. Untuk mencari momen inersia X adalah 1/12 dikali B. B ini yang sejajar dengan sumbu X, yang sejajar dengan sumbu X, dan H sejajar dengan sumbu Y. Jadi 15 dikali 6 pangkat 3 ditambah, karena ini jarak dari titik pusat seluruh luasan benda dengan titik pusat benda 1, maka 16 dikurangi titik pusat dari benda 1 yakni 3, maka 16 dikurangi 3 dikali dengan 15 dan dikali lagi dengan 6. Dan untuk luasan benda kedua adalah 1/12 dikali 3 dikali 20 pangkat 3 plus 16 kurang 16, karena titik berat dari seluruh luasan bidang dengan titik berat bidang 2 adalah sama di 16.
Selanjutnya dikali dengan 3, dikali dengan 20, dan ditambah dengan 1/12 kali 15 kali 16 kali 6 pangkat 3 plus 16 kurang 3 pangkat 2 kali 15 kali 6. Sebenarnya ini bisa kita kalikan saja digabungkan dengan bidang pertama, karena bidang pertama dan bidang kedua bentuknya simetris. Namun kita jabarkan satu persatu dalam ini. Selanjutnya kita tambah 270 plus 15.210 plus 2000 plus 0 plus 270 plus 15.210. Maka dapat diketahui moment inersia total luasan bidang yang sejajar dengan sumbu X adalah 32.960 cm pangkat 4. Untuk moment inersia sumbu Y, kita hitung 1/12 dikali 15 pangkat 3. Karena di sini sumbu Y, maka yang dipangkatkan 3 adalah yang sejajar dengan sumbu X. Maka 15 pangkat 3 dikali 6 plus 7,5 dikurang 7,5 pangkat 2, karena titik berat dari moment inersia keseluruhan benda dengan moment inersia benda satu yang sejajar dengan sumbu X adalah sama. Dikali 15 dikali 6, dan selanjutnya 1/12 kali 3 pangkat 3 dikali 20 ditambah 7,5 dikurang 7,5 kuadrat tambah 3 tambah 20, dan yang luasan 3 sama dengan luasan 1, maka bisa ditambahkan 1687,5 tambah 0 ditambah 45 ditambah 0 ditambah 1687,5 ditambah 0, maka hasil yang dihasilkan adalah 3420 cm pangkat 4. Sekian penjelasan dan penyelesaian titik berat serta moment inersia dari saya. Kurang lebih mohon maaf.